Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Begitupun orang tua ataupun orang dewasa yang mendampingi anak-anak belajar dari rumah, semoga semua dalam keadaan sehat juga. Agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua yaitu ada teks narasi sejarah yang berisi peristiwa pada masa pemerintah kolonial Inggris dan juga Belanda. Kemudian kita juga akan belajar perubahan wujud benda serta nanti akan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Iya, bangsa-bangsa Eropa menjajah ke Indonesia dengan motivasinya yaitu menggunakan semboyan 3G. Mewujudkan semboyan 3G tadi, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia tidak lagi hanya urusan perdagangan, melainkan pemerintah kolonial mereka bentuk semata-mata hanya memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintah kolonial melakukan penindasan yang membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak dari penjajah atau bangsa Eropa. Nah, sekarang dibuka bacaan pada halaman 12 di buku tema 7. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintah kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Malcolm Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Ya, kebijakan-kebijakan Raffles itu ada di bidang pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Berikutnya, Raffles juga bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan thalassemia. Bunga tersebut diberi nama Rafflesia Arnoldi. Ya, selanjutnya Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Ya, selanjutnya kebijakan pada bidang ekonomi. Ada menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sesuai uang sewa. Ya, upaya-upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor sebagai berikut. Faktor pertama yaitu sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Faktor yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Faktor yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Faktor yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Yang kebijakan bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Kebijakan pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Jogja dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, melarang perdagangan budak. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda
berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran Houtman tersebut, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pada masa Cornelis Houtman itu ada pembentukan VOC, pedagang Belanda, dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk komisi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Apa sih tujuan dari VOC? Ya, tujuan dari VOC itu di Indonesia yang pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, kemudian menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, selanjutnya melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Ya, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Pada akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Kenapa bisa merosot? Ada beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yaitu ada banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Selanjutnya, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Untuk faktor eksternalnya yaitu meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, faktor eksternal yaitu penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Ya, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weyse. Ya, Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan juga di Banda. Ya, sebagai Gubernur Jenderal, Daendels menempuh langkah-langkah antara lain meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Kemudian membangun pangkalan armada di Anyer dan juga Ujung Kulon, membangun jalan raya Anyer hingga Panarukan sepanjang 1100 km. Selanjutnya membangun benteng-benteng pertahanan. Ya, Daendels menerapkan sistem tanam paksa rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dan menghadapi Inggris. Antara lain, mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan juga menjual tanahnya. Ya, selanjutnya perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kamu tahu bahwa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kalian tahu apa yang akan kalian lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan perubahan, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Kemudian perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyuplim. Ya, membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan wujud perubahan benda padat menjadi benda cair akibat suhu panas. Beberapa peristiwa di sekitar kita temui menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya adalah perubahan es mencair. Dan selanjutnya, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas.
Pada saat air dipanaskan di atas api, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair jadi benda gas. Pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Ya, selanjutnya kita akan belajar bernyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa. Kalian pelajari, dengarkan terlebih dahulu. Setelah kalian bisa, kalian dapat mempraktikkan di rumah. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu berkobar atau menyala. Nah, ciri lagu wajib antara lain, yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib biasanya menggunakan irama yang penuh semangat dan biasanya juga berupa himne. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Ya, alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada hari ini. Coba apa saja tadi yang kita pelajari? Ya, yang pertama ada peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris, kemudian Belanda, dan juga ada perubahan wujud benda. Kemudian kita juga belajar lagu Rayuan Pulau Kelapa, yaitu sebagai lagu wajib nasional. Ya. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Tetap semangat belajar dari rumah. Meskipun di rumah kalian juga harus semangat belajar. Itu dengan cara belajar kita juga turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah oleh
para pahlawan kita. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.